Pernah gak sih lu kayak agak muak gitu dengar di media sosial, mau itu di Instagram, di TikTok, atau nggak di TV, tentang MBG, MBG, MBG. Bahkan udah 1 tahun kita nggak kerasa MBG itu ada gitu. Dan ini program benar-benar banyak banget gitu diomongin, mau itu di media sosial, di realita, di sehari-hari kita, di lingkungan sekitar kita lagi kerja, lagi berpergian, MBG selalu dibahas ya guys ya. Dan kenapa MBG selalu dibahas gitu di masyarakat Indonesia? Hello guys, welcome in Bang Arjono. Jadi kali ini gue sharing kalian kenapa MBG ini sering banget gitu dibahas sama masyarakat Indonesia. Tentunya yang pertama karena ini program si Pak Wowo atau Pak Prabowo. Ini program utama ya guys ya, yang biasanya dijadiin tolak ukur keberhasilan masa periode jabatan beliau. Jadinya banyak orang-orang yang menilai kalau misalnya MBG gagal, berarti Prabowo gagal. MBG sukses, Prabowo sukses. Nah, makanya kenapa banyak orang yang ingin menggagalkan program MBG. Mungkin caranya udah betul, tapi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya lu bisa lihat lah di media sosial, banyak lah orang-orang yang ketangkap lah, kayak kemarin kasus Pak Dadan dan kawan-kawannya, yang dimana mereka itu sebenarnya itu cuman sekedar, ya bahasanya bukan ahli gizi banget sih ya, tapi ya itu nggak berkompeten lah. Ya lu bisa lihat sekarang Bu Riri atau siapa gitu sekarang, ketua MBG sekarang itu apa ya guys ya, mantan wartawan gitu atau jurnalis lah. Nah tapi malah dijadiin ketua MBG ya cuy. Gua nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, dan katanya karena ya manajemennya bagus ya, tapi kalau misalnya bukan ahlinya ya gimana gitu ngurusnya guys ya. Yang kedua tentunya anggarannya itu gede banget. MBG itu anggarannya tuh gede banget guys ya, melebihi pendidikan bayang guys ya. Pendidikan kita kalah cuy biayanya sama MBG. Lu bisa lihat lah di media sosial, dana MBG itu bisa dibilang paling besar, bahkan 30% di APBN ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Ya kalau misalnya masyarakatnya marah apa, wajar lah cuy. Kita bayar pajak, bayar bener-bener apalah pokoknya lah buat pemerintah lah, buat fasilitas lah. Tapi apa? Malah dikorupsi, malah disalahgunakan. Siapa coba yang gak kesel guys ya sebagai masyarakat ya. Yang ketiga atau yang terakhir tentunya, kontennya gampang viral. Pastinya banyak lah influencer yang mengontenin tentang MBG. Mau itu diparodiin, mau itu jadiin meme, karena ya nggak ada yang bisa dibanggain gitu selain MBG ya sebagai meme. Mungkin adalah 1, 2 karena apa? Karena target tupoksinya itu berhasil ke masyarakat yang kurang mampu. Tapi kalau masyarakat yang mampu gimana? Kalau misalnya sekolah itu swasta, sekolahnya itu di Jakarta yang orang-orang yang mampu, nah gimana? Masa orang-orang yang mampu dikasih MBG? Masa orang-orang yang kaya dikasih MBG? Ya ujung-ujungnya apa? Mubazir. Ujung-ujungnya apa? Dimainin harga-harga. Karena apa? Karena tahu, karena yang makan itu dikit, dan karena yang makan itu yang ada malah apa? Mubazir. Jadi lebih baik apa? Di markup harganya guys ya. Nah emang sih banyak banget celah di program Bagerbu ini guys ya. Tapi ya nggak nutup kemungkinan banyaklah orang-orang yang memanfaatkannya buat bisnis, buat mafia-mafianya lah kurang lebih lah. Gue nggak tahu siapa aja, tapi karena nonton berita ya gitulah pastilah. Ada di podcast ngebahas MBG, di berita ngebahas MBG. Mungkin banyak lah yang jelek-jeleknya, tapi nggak luput juga sama yang bagus-bagusnya juga. Ya kayak untuk persiapan kedepannya, untuk persiapan anak masa depan di zaman 2045 nanti sebagai generasi emas bukan cemas. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kenapa MBG ini selalu ada gitu di media sosial? Bahkan sampai muak ya kita ya. Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.